Dan tentunya kemenangan dari Prancis ini mengandaskan harapan dari Maroko untuk bisa membalas kekalahan 4 tahun lalu saat di Qatar. Langsung saja kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Bung Roni Pangemanan atau Bung Ropan yang sudah bergabung bersama kami di Gempita Bola. Ya. Ini wajah-wajahnya, wajah-wajah happy Prancis menang atau wajah-wajah kecewa Maroko kalah? Ya happy juga karena Prancis bisa menang ke semifinal dan memungkinkan mereka untuk back to back lagi seperti 4 tahun lalu di Qatar. Final dengan Argentina lagi, semoga. Kita tunggu ya seperti apa. Tapi kalau kita lihat ya pola pertandingan tadi malam ini Bung Ropan. Kita lihat bagaimana kemudian ada kesulitan yang dilakukan atau dihadapi oleh para pemain Maroko untuk menembus pertahanan dari Prancis. Apa kemudian yang bisa Bung Ropan lihat dari pertandingan tadi malam? Ya Maroko terlalu hati-hati bermain. Dan nampaknya mereka bermain tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Ya baik ketika mereka mengalahkan Kanada atau di awal lawan Brasil. Ada rasa mungkin ketakutan kalau saya pikir menghadapi Prancis. Atau ada rasa respect yang begitu tinggi terhadap Prancis. Sehingga mereka tidak keluar bentuk permainan terbaik. Itu tidak bisa keluar. Dan itu yang membuat mereka di babak pertama saja mendapatkan satu tembakan saja itu di menit terakhir. Di babak pertama, satu tembakan. Dan secara keseluruhan kita bisa lihat. Mereka memang wajar kalah karena cuma melepaskan 5 tembakan dan 1 on target. Prancis 22 tembakan, 9 on target, 2 menghasilkan gol. Ini dia, kita lihat bagaimana kemudian statistiknya ya. 2-0 kita lihat pertandingan antara Prancis lawan Maroko. Di mana memang kalau kita lihat dari sini bisa dikatakan Prancis ini mendominasi ya artinya. Ya, mendominasi walaupun dalam ball position memang itu imbang ya. Tetapi dalam percobaan menembak itu yang tidak dimiliki oleh Maroko. Sangat sulit karena Maroko bermain dengan hati-hati itu dan lebih banyak bola itu berputar di dalam ruang atau di kotak mereka, di kotak penalti mereka sehingga mereka sulit untuk bisa keluar. Pressing juga yang tinggi dari pemain-pemain Prancis itu yang membuat Maroko itu kesulitan. Karena mereka tidak memberikan ruang sama sekali buat Maroko. Ketidakhadiran Ismail Saibari, striker mereka yang cedera juga itu berpengaruh. James Talbi yang masuk ke depan diberikan kesempatan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena lini tengah Prancis itu begitu dominasi untuk bisa mengepung, untuk bisa menjaga setiap ruang mereka. Ibrahim Diaz tidak bisa berbuat banyak, Elkanous juga tidak bisa berbuat banyak, Anohi juga di tengah tidak bisa berbuat banyak. Karena itu bermain dengan Rabiot, bermain sangat bagus. Iya, baik. Ya Kone bagus ya. Artinya tadi Bung Ropan kembali menegaskan bahwa ketidakhadiran Saibari di sini sangat menjadi signifikan di lini depan penyerangan ya? Iya betul, karena dia kan menjadi top skor di Maroko. Jadi kehilangan dia walaupun ada Talbi yang bisa dimainkan tapi tidak sebagus ada Saibari. Ini pemain yang mungkin ditakuti oleh pemain-pemain Prancis. Tapi ketidakhadiran dia mungkin akan lebih enak bagi Dayot Upamecano, bagi Saliba di belakang. Dan mereka bermain dengan sangat baik sekali, sangat rapi dalam bermain menjaga daerah, menjaga lawan. Dan itu yang memang sama sekali saya pikir dari babak pertama begitu saya lihat mereka agak sulit untuk bisa berkembang sampai ini pasti kalah. Oke. Dibandingkan dengan kemudian Prancis ya? Ya, Prancis kita tahu bersama kan kedalaman skuad mereka, mewahnya mereka itu sulit untuk bisa diantisipasi atau dikalahkan oleh Maroko ya. Saya berharap memang Maroko bisa membuat kejutan, tetapi itu sulit. Jadi terulang lagi 4 tahun lalu. Mereka juga ketemu di semifinal dan akhirnya Maroko kalah dengan 2-0. Skor yang sama juga terjadi di babak 8 besar. Dan kelihatan sekali Prancis yang kemarin ketika mereka ke final itu dengan sekarang itu jauh lebih bagus sekarang. Oke. Perubahan apa Bung yang paling signifikan kemudian dilakukan penyesuaian oleh pelatih dari Prancis terutama kemudian bisa mencetak 2 gol begitu di babak kedua. Karena kita tahu di babak pertama sempat ada kesempatan penalti. Namun memang gagal, belum bisa dieksekusi dengan baik. Ya, untungnya Maroko memiliki kiper Yassine Bono yang sangat bagus. Artinya ada 3-4 penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh Bono, termasuk penalti dari Mbappe. Tetapi kan tidak cukup sampai di situ karena mereka tidak bisa berkembang dengan baik. Tidak bisa memainkan sepak bola yang benar-benar yang ditunggu banyak orang bahwa ini Maroko yang bisa membuat kejutan. Nah, Prancis bagi Deschamps itu sangat baik dia memainkan dengan pemain-pemain yang bisa mendukung Mbappe. Ya, Olise, Ousmane Dembele, Desire Doué itu pemain-pemain yang bagus untuk bisa bermain bergerak di sini dan itu yang tidak bisa diimbangi oleh pemain-pemain Maroko. Jadi begitu mereka bisa membuat gol dengan Mbappe itu saya pikir akan selesai. Oke, bicara soal golnya Mbappe, kita lihat nih ya ada satu grafik yang akan kita hadirkan bersama juga bagaimana kemudian 1 gol tambahan dari Mbappe artinya membuat Mbappe ini bersama atau bersanding dengan Lionel Messi dengan 8 gol sebagai top scorer di Piala Dunia 2026. Apakah pemandangan ini akan kita lihat sampai mungkin nanti ke babak final kah Bung Ropan? Bisa saja begitu tapi sangat disayangkan ya kalau bisa melihat kalau dia masuk penalti kemarin kan jadi 9 gol dia.
Oke. Ya kan? Dengan 8 gol memang pencapaian dia sama seperti 4 tahun lalu 8 gol juga. Messi 7 gol. Jadi dua pemain ini yang selalu ada di puncak. Sekarang mereka berebut sama-sama dengan 8 tapi peluang untuk bisa menambah gol masih besar karena kan sudah ke semifinal. Artinya siapapun yang menang di antara Spanyol dan Belgia itu ada kesempatan akan berhadapan dengan Prancis dan peluang Mbappe untuk bisa mencetak gol lagi itu terbuka. Artinya untuk dapat 9 gol, 10 gol juga terbuka. Apalagi mereka harus ke final. Ini yang kita akan tunggu. Begitu pula Messi ya, kita lihat di pertandingan sebelumnya saat melawan di pertandingan sebelumnya ini juga kan dia gagal juga lawan Mesir ya. Lawan Mesir ya. Mesir ya. Jadi sudah 2 penalti dia gagal. Lawan Austria juga gagal, lawan Mesir juga gagal. Tetapi kan dia buktikan dengan selalu bisa membuat gol di setiap pertandingan. Oke, dan itulah yang kita tunggu nanti bagaimana hasilnya juga dari pertandingan antara para negara-negara ini. Kita bergeser bagaimana kemudian akan ada pertandingan yang nantinya sang juara ini akan berhadapan dengan Prancis ya. Kita tahu ada pertandingan antara Belgia dan juga Spanyol. Ya. Nih kita lihat bersama dari bagannya. Betul. Sebelah sana ya kan? Ya, di sebelah kiri. Dimana Prancis sudah bisa mengalahkan Maroko. Nantinya akan ada malam ini Spanyol melawan Belgia. Iya. Akankah Belgia ini menjadi batu sandungan yang cukup signifikan bagi mulusnya jalan Spanyol untuk berhadapan dengan Prancis? Untuk batu sandungan saya kira iya, tapi dalam pertemuan ini pertemuan ketiga mereka di Piala Dunia dengan skor 1-1, ya 8-6 Belgia menang adu penalti tahun 90 giliran bagi Spanyol. Tetapi itu kan sudah lama. Tapi kondisi saat ini Spanyol sedang bagus. Satu-satunya tim di semua tim yang lolos sampai saat ini yang belum kemasukan gol adalah Spanyol. Spanyol sudah mencetak 9 tanpa kebobolan. Ini luar biasa. Artinya 609 menit mereka tidak bobol. Unai Simon sebagai penjaga gawang itu menciptakan rekor terbaik mengalahkan Walter Senga saat waktu tahun 90 dengan 517 gol. Jadi memang pertahanan mereka sangat kuat. Kubarsi, Laporte, Cucurella ini pemain-pemain yang sangat bagus. Pedro Porro di belakang. Tinggal bagaimana sekarang Belgia yang saya pikir di awal-awal kurang begitu oke, ada 2 kali draw, tapi di 3 pertandingan terakhir mereka bisa mencetak 12 gol, itu kan luar biasa bagi Belgia. Mereka bisa membalikan lawan Senegal. Apa sih sebenarnya Bung Ropan kemudian yang jadi faktornya si Belgia ini selalu bisa mengembalikan keadaan, bisa bangkit begitu dari tadi Bung Ropan sebutkan kondisi-kondisi kalau bisa melihat kan kedalaman pemain mereka biasa-biasa aja, bahkan Kevin De Bruyne pun cadangan, Lukaku pun masuk di babak kedua, ada Jeremy Doku juga dicadangkan. Artinya mereka fighting spirit mereka oke. Ya, mereka bermain lebih enjoy dalam pertandingan ini, tidak terbeban sama sekali. Dan faktor keberuntungan. Karena sepak bola itu kan tanpa keberuntungan juga agak sulit. Dan Belgia itu dinaungi keberuntungan. Bisa dibayangkan lawan di babak sebelumnya 32 itu lawan Senegal, mereka ketinggalan 2 gol. 10 menit terakhir mereka bisa membalikan keadaan. Sama seperti Argentina bisa membalikan keadaan lawan Mesir. Jadi ini harus hati-hati juga bagi Spanyol menghadapi Belgia yang nothing tulus bermain. Karena banyak yang mengunggulkan pasti La Furia Roja. Spanyol yang akan di atas. Yang itu yang ditunggu Spanyol akan ketemu dengan Prancis semifinal. Itu sementara. Tapi kan bukan tidak mungkin Belgia bisa melakukan yang terbaik. Kalau mau lihat 3 pertandingan terakhir mereka terus naik. Tapi memang belum ketemu dengan tim-tim yang kuat Belgia. Apakah artinya serangan-serangan balik dari Belgia ini yang menjadi kekuatan mereka sejauh ini? Ya pasti. Dan mungkin akan diandalkan lagi ketika berhadapan dengan Spanyol. Mereka akan bermain dengan low block, pertahanan yang lebih rendah tentunya. Mereka tidak akan mungkin bermain terbuka dengan Spanyol yang punya kekuatan individu yang sangat baik. Mereka akan menunggu, kemudian mereka akan counter attack dengan bermain transisi yang begitu cepat. Itu yang akan dikembangkan Belgia lewat pelatih yang saya pikir yang sangat cerdik juga, Rudi Garcia sangat bagus di dalam bagaimana memoles tim ini. Pergantian pemain yang oke yang saya lihat sejauh ini ketika mereka terus bisa merangkak apalagi mengalahkan Amerika di depan publik Amerika dengan 4-1 kan itu luar biasa. Ya walaupun Amerika sudah memainkan pemain yang kartu merah Balogun yang banyak mendapat sorotan tetapi tetap Belgia membuktikan bahwa ini kami mampu mengalahkan mereka. Nah Spanyol juga harus hati-hati. Walaupun saya bilang mereka di belakang kuat tanpa kebobolan tapi menghadapi dengan Belgia harus mewaspadai Belgia untuk menghadapi ini. Tapi saya pikir kalau bicara diunggulkan ya banyak yang bisa mengunggulkan. Saya juga mengunggulkan Spanyol kalau bisa melihat. Tapi Bung Ropan ini kan Spanyol sudah mencatatkan sekitar 35 pertandingan tak terkalahkan. Tadi Bung Ropan juga sampaikan gitu sejak kemudian ditangani oleh pelatihnya saat ini Luis de la Fuente. Kalau kita bicara tadi head to head antara masing-masing pelatih, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh sebutlah tadi pelatih dari Spanyol yang merupakan pelatih timnas junior Spanyol itu? Iya, La Fuente ini sudah membawa juara Eropa. Ya kemarin Spanyol juara. Kalau Rudi Garcia kan memang baru pertama kali dia mengganti sejak Martinez pindah ke Portugal dan Rudi Garcia. Tetapi ini saya pikir pelatih yang sangat baik. Itu saya bilang tadi kan di awal. Cara pergantian pemain, cara melihat kejelian siapa yang harus keluar dan keberanian dari Rudi Garcia ini Belgia yang patut untuk diapresiasi. Pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne tidak dimainkan dalam pertandingan melawan Amerika. Itu bagus.
bahwa dia berani mengambil risiko memainkan pemain yang lain yang tidak bergantung terhadap seorang bintang. Lukaku, semua orang tahu ini striker yang bagus di Napoli, tapi dia main di babak kedua. Tapi justru dengan cara dia memainkan Lukaku di babak kedua, itu dia mendatangkan hal-hal yang baik sebagai super sub, dan Lukaku selalu bisa membuat gol. Jadi memang saya pikir ini tim yang luar biasa dengan pelatih yang cerdik. Namun dari kedalaman skuad kalau dibandingkan dengan Spanyol, ya masih Spanyol saya pikir akan lebih baik gitu. Tadi kita udah bandingkan bagaimana kedalaman squad, kemudian juga pelatihnya. Nah ini kipernya juga, sosok kiper dari kedua tim ini juga sangat menarik ya. Bagaimana kemudian yang satu tadi Bung Ropan bilang belum ada kebobolan sama sekali. Sementara itu yang lainnya juga ini membuat 13 penyelamatan di Piala Dunia 2026, Thibaut Courtois. Bagaimana Bung Ropan menilai signifikansi dari kedua kiper ini kalau kita bandingkan head to head nih ya dari usia kan sudah tua tuh, lebih 34, tapi lebih dari segi pengalaman Courtois ini lebih bagus. Mentalnya berarti lebih. Dan dia tahu cara bermain juga pemain-pemain Spanyol. Karena sering ketemu di Spanyol kan di La Liga. Nah dia bermain di Real Madrid ya, sebagai penjaga gawang. Jadi memang dia tahu persis faktor pengalaman ini yang membuat Belgia itu diuntungkan dengan sosok seorang Thibaut Courtois. Dan kita bisa melihat banyak penyelamatan kalau tidak ada Thibaut Courtois atau penjaga gawang lain yang dimainkan akan sulit bagi Belgia untuk sejauh ini bisa sampai ke posisi yang ada sekarang untuk bisa maju ke semifinal. Kalau mereka bisa menang dengan 8 besar saat ini sudah merupakan prestasi saya pikir yang oke ya. Dengan kedalaman skuad yang biasa-biasa aja. Dibandingkan dengan 2018 mereka generasi emas mereka itu ada di situ. Tapi kemudian mereka selalu gagal. Sampai pada saat ini tidak ada yang menduga sama sekali Belgia begitu jauh bahkan sampai 8 besar. Tapi mereka bisa membuktikan itu. Artinya kejutan apa yang mungkin kita bisa tunggu dari pertandingan malam nanti Bung Ropan antara Spanyol lawan Belgia? Ya kita menunggu bahwa Spanyol tentunya Belgia dalam hal ini tidak diunggulkan, harus bisa membuat gol lebih dulu ke gawang Spanyol. Kalau Spanyol yang lebih dulu bisa membuat gol, akan sulit buat mereka untuk bisa mengalahkan Spanyol. Tapi sekarang tantangan buat Belgia sendiri adalah mampukah lini depan mereka menembus. Ada Charles Leclerc kemarin bisa membuat 2 gol. Ya ada mungkin Lukaku yang bisa dimainkan, ada Youri Tielemans sebagai kapten. Kita akan tunggu bisakah mereka bisa membolkan gawang dari Unai Simon yang saya pikir ini penjaga gawang terbaik sampai sejauh ini yang ada di Piala Dunia, karena tidak kebobolan dalam 609 menit itu luar biasa dalam 5 pertandingan. Iya, di sepanjang Piala Dunia 2026. Kita akan kembali lagi melihat bagaimana kemudian bracket bracket dari Piala Dunia 2026 ini ya. 8 besar terutama kita lihat di bagannya ya. Saya ini agak deg-degan karena jagoan saya masih ada di situ ya. Oh, kalau jagoannya Bung Ropan udah pulang kampung. Udah pulang kampung. Saya nanti malam tanding nih kan. Kalau jagoannya, tapi nggak tahu nih realita akan seperti apa. Melihat kondisi seperti ini di sisi Bung kanan Ropan. ada Norwegia. Betul, England. Norwegia, Inggris, kemudian ada juga Argentina, Swiss. Yang masih kita tunggu, Spanyol, Belgia, yang tentunya akan berhadapan dengan Prancis. Semifinal ideal menurut Bung Ropan seperti apa? Saya sih menginginkan ada juara dunia baru ya. Kalau juara dunia baru ini enak nih. Ada 4 pendatang untuk mencari juara dunia baru. Ada Belgia, ada Norwegia, ada Swiss, dan juga Maroko sudah out. Berarti kan tinggal 3. Ada 4 yang ex juara dunia. Ya ada Spanyol, ada Argentina, ada Inggris, dan Prancis. Prancis sudah lolos ke babak semifinal. Kalau bisa dilihat dari bagan yang ada di sini di bracket, saya pikir Spanyol yang bisa lolos ke semifinal dan itu menjadi ideal antara Spanyol dan juga Prancis. Di sebelah, tentunya saya menginginkan Norwegia bisa mengalahkan England. Tapi apakah mereka bisa melakukan seperti mengalahkan Brasil ya? England punya pengalaman, tentunya ingin membalikan juga prestasi mereka tahun 60 tahun lalu jadi juara dunia. England saya pikir lebih pantas untuk bisa masuk berhadapan dengan Argentina. Jadi berarti tidak ada juara dunia baru. Kalau England sama Argentina di semifinal dan Prancis dengan Spanyol. Saya mau tanya lanjutannya sebenarnya final ideal seperti apa, tapi kita tunggu aja nanti buat episode-episode berikutnya ya Bung Ropan ya. Siap. Tapi artinya sedikit nih ya Bung Ropan sebelum kita sudahi dialog kita hari ini. Apa yang kemudian membuat Bung Ropan selain tadi pengalaman dari faktor pengalaman, kedalaman squad, Norwegia ini kurang diuntungkan ketika berhadapan dengan England? Iya, saya pikir mereka bukan diuntungkan, tapi karena faktor pengalaman tadi dari England yang bagus dengan skuad yang baik. Karena Norwegia ini kan lebih banyak mengandalkan seorang Erling Haaland. Ya, ada di sana. Dan dia bermain di Inggris. Ketemu dengan Inggris. Bermain dengan rekan-rekannya pernah satu klub juga ada beberapa. Karena John Stones, ada Nico O'Reilly yang sama di Manchester City. Odegaard sebagai kapten Norwegia itu bermain di Arsenal. Pemain-pemain Arsenal banyak di sini. Bukayo Saka, Declan Rice, banyak. Noni Madueke itu semua pemain yang ada. Jadi sudah saling mengetahui. Kalau bisa lihat sini. Kekuatan dari Norwegia, kalau pemain-pemain belakang Inggris bisa mampu meredam Haaland,
Saya pikir dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Ini akan kesulitan bagi Norwegia. Tapi tetap kan saya tadi bilang, saya berharap bahwa ada kejutan. Yes. Dan kejutan itu dengan tim yang bisa menjadi juara dunia baru. Karena sudah lama kita menunggu juara dunia baru. Terakhir Spanyol 2010 di Afrika Selatan. Tidak ada lagi, sudah 16 tahun ke sini. Siapa yang masa cuma 8 itu yang berputar terus dari tahun 30 sampai saat ini. Jadi perlu ada juara dunia baru lagi. Oke, saya suka Norwegia, saya suka. Nah, saya kita suka. coba lihat ya. Ya, kita lihat aja. Bagaimana kemudian nanti bola itu bundar lagi-lagi, tapi lagi-lagi teknik, skill, dan juga racikan-racikan dari pelatih ini juga menjadi faktor yang signifikan. Kita akan saksikan bagaimana nanti tentunya dimulai dari pertandingan antara Spanyol melawan Belgia malam nanti. Terima kasih banyak Bung Ropan sudah bergabung bersama kami di Gempita Bola 2026. Kita ketemu lagi dengan analisis-analisis tajam dan menukik lainnya dari Bung Ropan. Siap. Terima kasih banyak Bung Ropan.